Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia Al-Abida. Saya dari kelas 6 CPGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Oke, di sini ada bab 1 pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, yang pertama itu latar belakang. Latar belakang pada proposal penelitian tindakan kelas kali ini adalah pendidikan merupakan hal penting yang diperlukan oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat manusia. Pendidikan akan menjadi sarana keselamatan manusia di dunia dan di akhirat kelak. Karena dengan pendidikan manusia mendapatkan berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga manusia dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan dan diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, yang B itu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini merupakan seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, yaitu penelitian menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi. Di antaranya yaitu ada 5. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga itu ada kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan pembelajaran yang cukup luas. Yang kelima ada rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit belajar dan mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Nah, yang ketiga itu ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah di sini ada 2, yaitu penelitian membatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama itu penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua itu peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Yang keempat itu ada perumusan masalah, yaitu berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di dalam judul ini adalah sehubung dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah menerapkan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua itu meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Yang selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis. Nah, teoritis itu
Penelitian ini dapat diperluas dalam pembelajaran lain menggunakan metode information terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah. Nah, yang kedua itu ada praktis. Nah, dan praktis itu terbagi menjadi 3, yaitu bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Contoh yang bagi siswa itu menumbuhkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran, dan bagi guru itu mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Nah, yang ketiga itu ada bagi sekolah. Bagi sekolah itu contohnya kayak tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Oke, baik, di bab 2 ada landasan teori dan kerangka berpikir. Yang A itu adalah landasan teori. Nah, di landasan teori itu yang pertama ada tinjauan hasil pembelajaran PKN. Yang A ada belajar. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang. Setelah melakukan aktivitas tertentu. Menurut Piaget, kegiatan belajar terjadi sesuai dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang melalui proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Yang B itu ada hasil belajar. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, yang C itu ada pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan juga sebagai perjuangan bangsa Indonesia dalam menghargai globalisasi yang ditandai oleh pesatnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Yang kedua itu metode pembelajaran information search. Nah, yang A itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran. Yang B itu metode pembelajaran information search. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang mengunggah siswa untuk aktif belajar sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Yang ketiga itu ada karakteristik anak usia dasar. Karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Nah, di sini ada yang B yaitu penelitian relevan. Untuk menunjukkan bahwa penggunaan metode information search yang peneliti gunakan merupakan metode pembelajaran yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang C itu kerangka berpikir. Berdasarkan pengamatan di kelas, peneliti melihat kondisi saat ini bahwa pembelajaran PKN terasa monoton karena guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional. Nah, yang D itu ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, oke, selanjutnya di sini kita udah sampai bab 3. Bab 3 itu metode penelitian. Dan metode penelitian itu ada banyak. Yang pertama itu ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian di dalam judul ini yaitu jenis penelitian adalah jenis tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar. Yang B itu ada kehadiran dan peran penelitian. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran kemudian melakukan tindakan pengamatan dan refleksi. Yang C itu ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD ini direncanakan dan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Yang D ada instrumen penelitian hasil belajar PKN, yaitu yang A definisi konseptual, yang B definisi operasional, yang 2 itu ada metode information search definisi konseptual, yang kedua itu ada definisi operasional, yang E itu ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan di sini adalah indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan
peneliti tindakan kelas itu memahami apakah setiap tindakan dalam kelas dan di dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak gitu kan. Nah, yang F itu ada teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini, maka dibutuhkan teknik atau alat pengumpulan data. Yang G ada teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan berjuang untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan dan atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data. Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi dalam penguji kredibilitas. Ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Nah, yang I itu ada desain dan prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari 3 siklus, yang dimana pada setiap siklus terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama itu tahap perencanaan, yang kedua tahap tindakan, yang ketiga tahap observasi, dan yang terakhir tahap refleksi. Nah, di dalam proposal ini, dalam penelitian itu memiliki siklus. Nah, siklus yang pertama dan yang kedua berisikan rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Oke, sekian presentasi yang sudah saya jelaskan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.